Halo, selamat datang di Autorider. Kali ini kita akan berkesempatan untuk lebih lama berinteraksi sama Honda Stylo 160. Ini adalah tipe ABS dengan warna royal green. Jadi dia dipasarkan di Indonesia dengan harga 30,5 jutaan. Kalau Anda memilih varian yang CBS, ini adalah yang ABS yang tertinggi. Kalau yang CBS lebih murah sekitar 3 jutaan, yaitu sekitar 27,5 juta on the road di Jakarta. Dan ada beberapa warna yang bisa Anda pilih, selain yang warna hijau ini, untuk yang varian ABS ada juga yang matte black sama matte white. Terus ada juga yang CBS ada 3 warna juga, ada merah, ada hitam, dan ada beige. Nah, kita akan bahas yang varian tertinggi ini, yang varian yang paling banyak dicari ya katanya ya, warna hijau dan paling lama kayaknya indennya. Kita akan bahas satu persatu bagaimana impresi hariannya, sekaligus sedikit mengingatkan karena kalau Anda ingin tahu detailnya seperti apa, kita sudah pernah bahas motornya di atas ini videonya. Ada yang juga waktu itu kita test ride, first ride ya di sana di fasilitas safety riding Honda di Cikarang. Satu persatu kita akan bahas sedikit mengenai motornya. Sedikit lagi mengingatkan mengenai desain dari motor ini, dia punya desain yang elegan, jadi tidak ada aroma sporty di sini. Dia nggak ada yang lancip-lancip ya, bentuk bodinya semua mengalir, dan yang paling kelihatan desain knalpotnya sedikit lebih rendah, dan ini adalah ukuran yang pernah kita ukur di motor ini. Memang sedikit lebih rendah dibanding motor-motor lain yang bervarian sporty ya. Dia knalpotnya naik ke atas, tapi cukuplah buat melewati mungkin genangan air. Tapi juga Anda kan nggak mungkin melewati genangan air yang mungkin sampai 1 ban ya. Tapi kalau dapat setengah ban, motor ini masih aman. Nah, ini adalah perbandingan antara as roda sama tinggi dari ujung knalpotnya, jadi masih aman. Lalu desain ini dipadu dengan kaki-kaki yang cukup besar ya, dia gemuk banget. Sekilas memang seperti Honda Scoopy, karena Scoopy juga pakai ban 12 inci, tapi ternyata bannya lebih besar. Di depan pakai pelek dengan lebar 2,15. Peleknya sama sih 12 inci juga, tapi jadi lebih lebar, bannya juga jadi lebih lebar. Bannya pakai IRC namanya Mobicity, jadi belum pernah kita lihat sebelumnya ya ban ini ya, dan bannya juga lebar, di depan 110, profil 90, jadi bannya gendut, profilnya tebal. Di belakang juga profilnya lebih gendut lagi, dia lebarnya 130, jadi kelihatan lebar banget kalau dari belakang. Profilnya 80 juga gendut banget, dengan peleknya dia 12 inci dengan lebar 2,5 inci, jadi peleknya aja lebih lebar. Paduan itu kita lihat lagi apa yang Anda dapat dari Stylo ini. Kalau yang kita lihat ya, itu Anda dapat lumayan banyak lubang penyimpanan di sini. Misalnya di depan sini Anda bisa naruh mungkin botol air mineral, terus di sini masih ada sedikit lubang penyimpanan semacam laci, dan laci yang tertutup di bagian bawah. Dan ini enak banget karena dia nggak tembus air. Ini kita cobain kucurin air dengan selang ya, jadi pada saat nyuci-nyuci pun nggak masuk airnya ke dalam. Jadi kalau Anda naruh handphone di sini masih aman dan masih muat. Apalagi di sebelah kanan ada USB ya, USB charger, jadi Anda bisa ngecas handphone di sini, jadi aman sekali. Nggak panas, nggak ada di bagasi, dan semuanya
terlindungi dari air. Tapi Anda juga harus tahu bahwa ini tidak ada kuncinya. Jadi kalau Anda pergi meninggalkan motor mungkin di parkiran harus diambil lagi barang-barang berharganya. Sementara untuk bagasi di bawah jok, dia lumayan lega, sekitar 15 liter. Tapi hanya muat helm khusus ya, nggak semua helm muat. Dia hanya bisa muat helm half face yang mungkin lebih tirus bentuknya. Kalau pakai helm half face saya yang kebetulan ada semacam spoiler itu di sini nggak muat. Jadi kalau mau bawa helm buat nanti misalnya jemput saudara atau istri atau pacar, pilih helm juga yang bisa masuk ke sini. Tangkinya 5 liter, cukup besar. Sementara dia menyediakan bensin untuk mesin yang mungkin mirip ya dengan Honda Vario. Mesin ini menghasilkan tenaga 15,4 daya kuda dan torsi 13,8 Nm. Kita akan cobain motornya untuk riding harian. Kebetulan kita bisa pakai beberapa hari, dan bagaimana rasanya kalau saya yang pakai, dan kalau mungkin Anda yang nggak setinggi saya 185 cm, dan tinggi jok ini adalah 768 mm. Kelihatan saya sih nggak terlalu jinjit, bukan nggak terlalu jinjit, nggak jinjit sama sekali karena masih menekuk kaki saya di sini. Tapi harus diakui Stylo ini punya jok yang lebar. Jadi kalau punya bayangan Anda pernah naik Honda Scoopy, dia tinggi joknya sedikit lebih tinggi, sekitar 22 mm atau 2,2 cm. Jadi dengan jok yang sedikit lebih tinggi dan juga lebar, jadi mungkin Anda yang nggak setinggi saya mesti dicobain. Nanti habis ini kita akan cobain, ada teman kami namanya Dita untuk nyobain motor ini. Dia wanita dan dia nggak terlalu tinggi seperti saya. Seperti apa? Oke, sekarang saya akan pakai riding gear untuk nyobain motor ini buat harian. Habis itu kita akan panggil Dita untuk nyobain juga bagaimana impresi dia. Dan saya akan ajak dia boncengan untuk mencoba motor ini bagaimana rasanya kalau boncengan. Karena karakter suspensinya cukup berbeda antara sendirian sama boncengan. Let's go. Honda Stylo ini punya posisi duduk yang mirip dengan Scoopy. Namun dengan dimensi yang lebih besar, ya sudah pasti motornya juga terasa sedikit lebih besar. Duduk tegak dan deknya rata, namun setang tidak terasa tinggi. Buat Anda yang jangkung pasti senang naik Stylo ini karena rasanya cukup lega. Dengan tinggi saya 185 cm, lutut tampak cukup jauh dari sayap depan. Begitu juga dengan setang, aman banget meski belok patah, setang tidak mentok dengan dengkul saya. Jok terasa cukup empuk, namun bantingan suspensi masih terasa agak keras, terutama di bagian belakang. Memang tidak sekeras Vario 160. Mungkin busa jok yang empuk dan ban tebal cukup membantu bantingan sedikit lebih empuk. Tetap sih ada karakter sporty, tapi ya lumayan nyaman. Saat melihat ke depan, pandangan pada seputar dashboard cukup unik dengan spionnya yang bundar dan speedometer berlatar hitam. Desain spion bundar mungkin memang ditujukan untuk sesuai sama karakter desain dari Honda Stylo ini ya. Tapi menurut saya ini agak-agak kurang luas pandangannya karena banyak blind spot di sini, terutama di bagian luar sana ya. Jadi kalau kita masukin ke dalam masih kelihatan lengan di sini. Mungkin kelihatan bagian belakang, tapi bagian ujung kanan dan kiri itu nggak gitu kelihatan. Jadi lumayan jauh blind spotnya. Padahal sebenarnya kalau mau menilik desain sebuah spion ya, apalagi Honda Stylo ini gayanya walaupun elegan tapi juga semi-semi sporty dikit ya. Ada gaya melancipnya di belakang gitu. Jadi masih bisa diakali dengan spion mungkin yang elips gitu, yang jadi lebih lebar permukaannya sehingga jarak pandang ke belakang juga nambah, terutama di bagian ujung luar kanan dan kiri. Jadi saya sempat berapa kali kemarin melihat belakang, oh nggak ada motor, tapi ternyata ada di bagian luar sana udah deket sama kita, itu ada motor. Jadi itu blind spot banget ya. Sementara itu speedometernya kelihatan ya keren ya, dia lebar dan ada bezel yang berwarna silver ini. Lalu dia punya permukaan piano black, dan ternyata dari speedometernya yang dashboard yang lebar ini ternyata speedometernya kotak kecil, dan isinya sebenarnya mirip sama Honda Vario. Dia ada speedometer, ada MID
Posisi MID juga sama dan mengoperasikannya juga sama. Kalau Anda punya Honda Vario, mungkin ini sama cara operasinya, ada select, ada set, jadi ya mirip-mirip aja. Nah, penampilan dari speedometer LCD negatif ini pada siang hari memang karena posisinya menghadap frontal ke atas ya, jadi buat saya sih ini agak silau karena banyak ini menghadap langsung memantulkan langit ya. Jadi kalau langitnya lagi terang banget ini agak-agak mantul. Begitu ada banyak pohon, jadi kena payung pohon baru dia kelihatan lebih enak dilihat. Tapi informasinya sih cukup banyak di sini ya. Nah, bagaimana kalau malam? Nanti kita cobain kalau malam seperti apa nyalanya, karena dia ternyata memang terang banget ya. Sementara kalau dipakai malam, speedometernya tampak sangat terang dan terbaca dengan jelas. Layar hitamnya membuat tampilan dashboard stylo ini memang terlihat mewah. Sementara pancaran sinar lampunya terang sekali menyinari jalan. Tampilan stylo dengan desain elegan, tampak modern dengan pencahayaan LED pada semua lampunya. Nah, asiknya tagline style bertemu performa terakomodasi dari mesinnya yang kencang. Pastinya tenaga nggak pernah kedodoran, kapanpun perlu, tarikan akan selalu tersedia. Uniknya penyaluran tenaga terasa halus, mungkin nggak seperti Vario 160 yang super kencang. Entakan tenaga stylo ini meski kuat tapi rasanya halus. Honda memang jago di urusan halus-halusan seperti ini. Meski memang belum terasa gejala geredek, motor ini masih tergolong grass banget, odometernya juga baru sekitar 1000 km. Nah, buat harian, konsumsi BBM rata-rata sekitar 45 km per liter dengan kondisi riding bervariasi. Namun saat kami coba dengan EconoRide, ternyata irit juga. Konsumsi bensinnya tercatat 54 km per liter. Asik ya, kalau perlu kencang bisa, tapi kalau santai tetap irit. Mantap. Nah, bagaimana kalau Anda tidak setinggi saya? Nah, bagaimana kalau Anda nggak setinggi saya? Sekarang kita kedatangan Dita buat nyobain motor ini. Jadi kalau Anda cewek yang mungkin nggak setinggi saya, Dit, berapa Dit tingginya Dit? 155. 155. Mungkin kalau Anda tingginya 155 seperti Dita, kita lihat Dita naik di atas stylo ini. Coba Dit. Jinjit nggak Dit? Jinjit sih mas. Masih jinjit dikit ya. Tapi kalau kaki satu doang, nggak dong. Kaki satu doang sih. Aman ya? Masih aman sih. Sekarang Dita akan nyobain motor ini. Kita ceritain gimana rasanya ya Dit ya. Boleh. Ayo. Benar kata Mas Manut, naik stylo ini mirip posisinya seperti Scoopy, namun sedikit lebih besar. Nah, kalau sudah jalan, motor sih terasa enteng aja. Tetapi, perlu hati-hati kalau selap-selip, karena saya agak jinjit. Beda cerita kalau sudah kenal sama motornya. Rasanya enak aja sih. Motor ini joknya empuk, namun ketika kena lubang, terasa agak keras. Terakhir yang saya suka, tenaganya enak banget malah. Nah, memang Dita benar, tenaga stylo ini nggak habis-habis. Bahkan buat boncengan pun tarikan masih kuat. Pengendalian juga tetap ringan, tapi bedanya suspensi saat boncengan jadi jauh lebih enak, terutama bantingan belakang jadi lebih empuk dan lembut. Jok belakang juga lebar dan panjang, jadi pembonceng pun bakal betah diajak riding jauh dan lama. Jadi itulah impresi riding harian dengan Honda Stylo ini. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton video ini dan membagikannya ke teman-teman. Terima kasih juga yang sudah like dan subscribe ke Autorider. Silahkan tinggalkan komentar Anda di bawah dan jangan lupa kunjungi website kami autorider.com dan sosial media kami di @autorider.com baik di Instagram maupun di TikTok. Sampai jumpa di video kami yang lain.